teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati dengan membuka telinga, juga membuka mata kita untuk menerima didikan, ajaran, dan koreksi dari firman Tuhan. Benar Mama, benar Papa. Kalau kita masih bisa bernapas, tentu merupakan anugerah Tuhan. Karena semua yang diberikan Tuhan pasti ada gunanya, yaitu buat memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Hari ini kita lanjutkan saat teduh BDKA yang ke-114 berjudul Pelayanan Imam. Teman-teman tentunya masih ingat siapa yang dimaksud dengan imam. Melalui pengurapan Roh Kudus, maka seluruh pelayanan imam dikhususkan bagi Tuhan. Mari kita belajar menghormati Tuhan walaupun online. Tidak ada yang melihat, tapi Tuhan mengetahui keseriusan kita beribadah. Halo adik-adik sekalian, selamat berjumpa di dalam saat teduh BDKA, berpetualang dalam kerajaan Allah. Mari kita sebelumnya berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Engkau berkenan dengan kerelaanmu, memberikan kepada kami firman-Mu yang suci, firman-Mu yang kudus, yang akan menyucikan, menguduskan kehidupan kami, dengan Roh-Mu yang Engkau utus untuk menyertai kami, membuat kami ini boleh menjadi kumpulan umat yang disucikan, yang hidupnya dipersembahkan secara utuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini bacaan kita adalah dari Kitab Imamat pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Kitab Imamat sendiri merupakan sebuah kitab yang sangat-sangat penting. Di dalam kitab Kejadian mencatat kita diciptakan, kita jatuh, kita menerima janji penebusan, kita diangkat oleh Tuhan. Dan di dalam kitab Imamat kita ditunjukkan apa tujuan kita dicipta, apa tujuan kita diselamatkan dari dosa kita, yaitu untuk mempersembahkan kurban di hadapan Tuhan. Nah, kitab Imamat berisi banyak sekali peraturan-peraturan upacara-upacara kurban. Bagaimana kita bisa menghaturkan persembahan kita di hadapan Tuhan melalui pelayanan para imam yang dipilih secara sangat khusus di antara suku Lewi. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita sudah sama-sama melihat bahwa kita hidup mempersembahkan diri di hadapan Tuhan adalah hal yang sangat penting, kita bertemu dengan sebuah masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah kita tahu bahwa kita adalah ciptaan yang sangat kecil, sangat terbatas, dan sangat berdosa. Bagaimana orang-orang yang kecil dan terbatas dan berdosa seperti kita ini bisa mempersembahkan hidup di hadapan Tuhan? Kalau kita mau mengatakan, saya kepingin mempersembahkan suara saya yang sangat indah di hadapan Presiden Republik Indonesia. Bisa nggak? Tidak bisa loh. Cuman seorang presiden yang menguasai hanya sebuah negara, yang menguasai hanya satu periode pemerintahan. Itu pun kalau kita mau mempersembahkan nyanyian kita harus sangat khusus. Bagaimana dengan kita kalau mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan yang adalah pemilik alam semesta? Bukan cuma presiden, tapi pemilik dari alam semesta. Gak bisa. Kita terlalu kecil, kita terlalu berdosa. Oleh karena itu, kita membutuhkan institusi imamat. Kita membutuhkan imam, kita membutuhkan perantara. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, kemarin kita sudah mempelajari, ada Harun dan anak-anaknya yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi perantara. Harun ini diberikan jubah yang khusus, dilakukan satu buah upacara dan ritual yang sangat khusus, diberikan minyak yang juga sangat khusus untuk membuat dia itu terkonsekrasi, disakralkan, dikhususkan hanya untuk melayani Tuhan. Nah, kita lebih bersyukur lagi adik-adik sekalian, karena kita percaya bahwa kita punya perantara, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak perlu untuk kita kasihkan pakaian imam dari kita. Tidak perlu kasih minyak buatan tangan manusia. Karena Yesus Kristus sendiri sudah diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga dia adalah imam kita yang sah, yang melampaui Harun dan anak-anaknya. Nah, adik-adik sekalian, ada satu buah bagian yang kita perlu perhatikan secara khusus. Ketika Harun dan anak-anaknya mau mewakili bangsa Israel, mau menjadi perantara di antara umat Israel, mereka itu harus terlebih dahulu mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kenapa? Karena Harun dan anak-anaknya juga adalah orang-orang yang berdosa. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Keluaran, di dalam peristiwa patung lembu emas,
ada Harun yang berdosa di sana. Di dalam peristiwa pemberontakan terhadap Musa, ada Harun dan Miriam di sana. Ada catatan tentang dosa-dosa Harun. Harun adalah manusia berdosa. Karena Harun dan keturunannya adalah orang-orang berdosa. Maka sebelum mereka menjadi perantara di antara seluruh orang Israel yang lain, mereka sendiri harus disucikan, harus menerima penebusan dosa bagi diri mereka dan keluarga mereka. Tapi buat kita adik-adik, kita punya perantara, yaitu Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus perlu menerima penebusan dosa bagi dirinya sendiri? Tidak. Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang tidak pernah berdosa. Sejak manusia pertama sampai manusia terakhir, satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa sama sekali. Baik dosa asal maupun dosa perbuatan adalah Yesus Kristus, sang pengantara kita. Dia tidak pernah berdosa sama sekali. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, setelah Harun dan anak-anaknya mempersembahkan korban bagi diri mereka sendiri, maka mereka pun mempersembahkan korban bagi masyarakat Israel. Dan setelah itu Harun dan Musa, mereka memberikan berkatnya bagi orang-orang Israel. Nah, hari itu ada awan kelam yang sangat tebal mewakili kemuliaan Tuhan yang hadir di antara mereka. Lalu ada api yang menyambar korban yang dipersembahkan oleh Harun dan anak-anaknya mewakili orang-orang Israel. Lalu api menyambar korban tersebut dan membakar habis. Maka orang-orang Israel bersorak-sorai dengan segala sukacita yang besar. Kenapa mereka bersukacita? Karena persembahan mereka diterima oleh Tuhan. Mereka menyadari, oh Tuhan, kami orang yang sangat terbatas. Kami orang kecil dan orang berdosa. Kami mau mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku mau menerima persembahanmu. Meskipun persembahanmu bukan persembahan yang sempurna. Adik-adik sekalian, kita mesti menyadari ketika kita mau memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan, kita harus serius. Masyarakat Israel, mereka mempersembahkan persembahan mereka. Kambing, domba, lembu, sapi, semuanya serius. Domba, jantan, berumur 1 tahun yang tidak bercacat. Pada waktu itu seringkali binatang-binatang kurban yang mau dipersembahkan harus mengalami karantina terlebih dahulu. Binatang-binatang kurban dikarantina buat apa? Bukan supaya tidak COVID, bukan supaya tidak nularin, tapi supaya diinspeksi baik-baik. Apakah mereka ini tidak bercacat? Tanduknya baik, mata baik, hidung baik, gigi baik, lidah baik, bulu baik, ekor baik, kuku baik, sempurna. Semuanya boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Mentalitas orang mempersembahkan kepada Tuhan harus seperti itu. Sungguh-sungguh yang terbaik dipersembahkan di hadapan Tuhan. Itu pun belum sempurna. Namun Tuhan mengasihi. Tuhan mau menerima persembahan yang tidak sempurna tersebut. Maka Tuhan mengirimkan api menerima. Sehingga mereka bersukacita. Adik-adik sekalian, ketika kita bersukacita karena apa? Pak, saya bersukacita karena ulangan saya dapat nilai yang bagus. Boleh kita bersukacita, tapi sukacita kita yang paling utama harusnya adalah ketika hidup kita, persembahan kita dipersembahkan di hadapan Tuhan. Kamu ulangan dapat nilai yang sangat bagus, pekerjaan sangat baik, tidak dipersembahkan di hadapan Tuhan. Gak ada gunanya sama sekali. Bahkan itu mungkin bisa menjadi kutuk bagi diri kita sendiri. Maka apapun yang kita sukacitakan, perhatikan baik-baik. Jangan sekedar bersukacita, ulanganku dapat nilai yang baik, atau uang sakuku tebal, atau aku kuat dihormati di antara teman-temanku. Kita bersukacita karena kita diterima oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki perantara yang jauh melampaui Harun dan anak-anaknya. Dan ketika kita melihat perantara kita, siapa? Yesus Kristus, betul. Yesus Kristus melampaui Harun. Dia sendiri tidak berdosa. Tidak perlu ada upacara kurban untuk menghapuskan dosanya dia. Lalu, bagaimana dengan persembahan yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Yesus dari Nazaret ini kan orang miskin. Dia anaknya Yusuf dan Maria, seorang tukang kayu. Bukan orang kaya. Bagaimana bisa mempersembahkan kambing domba yang tak bercacat dan sangat bagus? Tidak. Dia tidak mempersembahkan kambing domba yang tidak bercacat. Dia sendiri adalah anak domba Allah yang tak bercacat, yang menghapuskan dosa dunia, yang mempersembahkan hidupnya sendiri secara utuh tanpa sisa di hadapan Tuhan. Yesus Kristus mati di atas kayu salib menghapuskan dosa kita. Betul, tapi Yesus Kristus mati di atas kayu salib juga mempersembahkan seluruh aspek hidupnya di hadapan Tuhan sebagai satu buah bau korban api-apian yang baunya harum di hadapan Allah.
ketika di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah genap. Seluruh kehidupannya telah genap menjalankan kehendak Bapa. Persembahan yang sempurna. Adik-adik sekalian, persembahannya Harun bagus. Kambing dombanya sudah diinspeksi, sudah. Namun di dalam buku Ibrani dicatat bahwa persembahan mereka harus diulang. Besoknya lagi, tahun depannya lagi. Sementara persembahan Yesus Kristus satu kali tidak perlu diulang. Kenapa? Karena sudah sempurna. Yesus Kristus sekali di atas kayu salib menjalankan kehidupannya seluruhnya sekali, dan itu sudah sempurna. Tidak perlu diulang. Kita bersyukur, adik-adik sekalian, dan saya disebut sebagai orang-orang Kristen. Kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah Kristus kecil. Kita adalah orang-orang yang dipersatukan dengan Kristus. Maka kita pun saat ini boleh untuk mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan secara utuh tanpa sisa. Biarlah adik-adik sekalian, kita pun juga boleh berkata, oh Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau memberikan perantara bagi kami orang berdosa ini. Maka saat ini biarlah kami dipersatukan dengan perantara kami, yaitu Yesus Kristus. Dan biarlah kami boleh mengaturkan hidup kami saat ini. Kami tahu hidup kami sederhana. Kami masih kecil. Kami belum bisa melakukan banyak sekali hal. Namun Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mau menerima kami di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan boleh menerima persembahan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tak bercacat, yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh memohonkan kepadamu, kiranya belas kasihan Tuhan yang besar sungguh menyertai kami, mempersatukan kami dengan Kristus sang perantara kami, sehingga kehidupan kami pun juga boleh dipersembahkan secara utuh tanpa sisa di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, Berham, apakah kamu sudah mengerti perbedaan korban bakaran dan korban Kristus? Sangat berbeda tentunya, karena korban Kristus itu yang paling sempurna. Korban bakaran hanya bayang-bayang dari korban Kristus. Berham memuji kebaikan Tuhan, karena hal ini berarti semua umatnya kini bisa menjadi sangat istimewa, yaitu orang yang diperkenaan Allah. Apa akibatnya, Berham? Hidup umat tebusannya penuh dengan sukacita. Ya, betul. Amin. Para pemirsa, besok baca bahan selanjutnya ya. Dari Imamat pasal 10 ayat 1-7. Dadah!